selamat siang Pak. Jadi nih kita nih pada saat ini ingin melakukan wawancara untuk tugas arsitek cerdas berbudi luhur. Nah sebelum mulai nih kan ada istilah tuh tak kenal maka tak sayang. Boleh nggak sih Pak kenalin dulu nama Bapak siapa dan bekerja di mana nih? Saya Hilman, di YouTube dikasih namanya Hilman Ferdinand. Jadi saya arsitek angkatan 2003 Trisakti. Tapi setelah saya lulus, saya sempat kerja di Pertamina untuk jadi arsitek Pertamina. Habis itu saya bikin usaha sendiri. Usaha sendiri ini namanya PT 89 Sentosa. Kita di sini bergerak di bidang design and build. Kita juga ada workshop furniture, atas namanya itu Fureco Furniture. Kita ada workshop aluminium, atas namanya Aluma Aluminium. Dan sekarang kita lagi ngembangin satu perumahan namanya Sienna Residence di daerah Serpong. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Untuk sekarang itu kan banyak banget nih orang-orang tuh yang masih mempertanyakan sebenarnya arsitek tuh ngapain sih, kinerjanya itu apa. Tapi jadi peran Bapak sebagai arsitek tuh untuk masyarakat tuh apa sih? Gini, kalau buat saya menarik jadi seorang arsitek itu adalah kita punya kesempatan untuk membuat lapangan pekerjaan. Kalau kita bisa ya gini lah, hidup itu kan harus dimulai dari kecil-kecil. Kita nggak perlu mimpi bantu orang terlalu besar, kita bantu lingkungan kita sekitar dulu kan. Nah, dengan menjadi seorang arsitek itu kita bisa membuat lapangan pekerjaan yang besar. Contohnya adalah ketika kita punya satu perusahaan kontraktor, kita bisa memberi lapangan pekerjaan buat tukang tukang, ya kan? Kita bisa memberi pekerjaan juga untuk anak-anak muda seperti kalian yang baru lulus, bisa ngasih pengalaman sampai mengantar kalian nanti bisa jadi entrepreneur juga gitu sebagai arsitek. Itu aja sih kalau menurut saya, arsitek itu adalah salah satu jurusan yang paling banget bisa menyentuh ke masyarakat. Karena gini, kalau kamu sekarang bisa mempekerjakan tukang-tukang, otomatis kamu juga harus beli paku kan, kamu harus beli genteng kan, kamu harus beli semen kan. Di industri itu banyak yang kerja. Dengan kamu sekarang belanja di situ, berarti akan semakin banyak lagi orang yang kerja. Jadi itulah gunanya arsitek buat masyarakat. Nah, untuk Bapak sendiri sebagai arsitek kan berhubungan dengan klien dan desain kan biasanya. Nah, perlu nggak sih Pak sikap jujur dan sopan pada saat berbicara sama klien atau intinya dalam peran arsitek ini gitu? Gini, kalau buat saya kejujuran itu nomor satu. Buat saya, misalnya gini, kalau kamu sekarang dapat satu kliennya ini itu pengen satu rumah yang bentuknya agak aneh lah gitu ya, agak aneh maksudnya dalam artian dia maunya atapnya itu nggak pakai atap genteng biasa, maunya cor-coran aja, yang simpel aja lah ya. Kalau kamu pakai atap pakai genteng itu kan cocok sama iklim kita kan tropis. Tapi kalau misalnya kita pakai cor-coran, itu kan sebenarnya nggak cocok sama iklim kita tropis, benar nggak? Lebih gampang bocor, lebih gampang rusak ya, pecah segala macam. Nah, supaya itu tidak terjadi, karena kan kita juga ngebangunin bangunannya dia kan, satu-satu mau planning buat kita kan. Kita harus ingetin dia dengan kita menggunakan cor beton itu, berarti kita harus ada treatment khusus yang harganya lebih mahal. Saya akan cerita itu. Kalau misalnya mereka bilang, oh saya nggak ada uang untuk treatment khusus itu, saya bilang ya nggak usah. Karena pada akhirnya akan repotin kita juga, benar nggak? Dan akhirnya merugiin dia juga gitu. Buat apa kita bohong-bohongin lah gitu. Akhirnya abis itu kita tetap bangunin tapi nggak kita kasih treatment yang spesial, akhirnya bocor, akhirnya kita juga. Dan dunia bisnis, dunia arsitektur ini tuh kecil. Jadi ketika kamu ngelakuin kesalahan, kedengarannya kemana-mana. Dan ketika udah sampai mana-mana, kamu gak akan dapat pekerjaan, benar nggak? Nah, kalau kita dapat satu klien ini, kita maintain benar, kita jujur, benar, apa segala macam, mereka akan mulut ke mulut ngasih tahu ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya untuk klien kita, benar nggak? Nah, jadi kejujuran penting. Lanjut ya Pak, sebagai arsitek nih, Bapak tahu nggak sih kayak arsitek-arsitek di luar kayak di Indonesia atau di luar negeri itu dan karya-karyanya itu apa gitu contohnya? Nggak harus banyak sih, mungkin satu dua. Ya ada beberapa yang saya suka lah. Oke, kalau di Indonesia saya paling suka Fredrik Silaban. Kamu tahu Fredrik Silaban? Dia yang bikin Monas, bikin Istiqlal segala macam gitu ya. Karena menurut saya dedikasinya luar biasa gitu orang-orang dia. Dia kan Kristen ya. Dia sampai belajar ke masjid-masjid di seluruh Indonesia, sampai belajar segala macam untuk bisa mendapatkan satu bangunan yang sesuai untuk dipakai sama yang memakai gitu. Tapi dedikasinya luar biasa. Itu yang mestinya arsitek sekarang itu perlu untuk mempelajari dedikasi seperti itu lah. Jadi ketika kita mau ngerjain satu bangunan rumah gitu ya, kita mesti dalamin juga kebiasaan-kebiasaannya orang itu, apa segala macam, sedalam itu kalau bisa deket banget. Karena kalau kita deket sama klien, kita jadi tahu kan dia tuh apa sih gitu, dia sukanya apa gitu. Jadi ya itu dia, nomor satu kita harus jujur, nomor dua kita harus ramah.
dan mau tahu gitu. Jangan cuma mikirin ego kita maunya bangunannya begini, nggak bisa kayak gitu, karena pada akhirnya bukan kita yang nempatin tapi orang lain yang nempatin. Kalau orang luar gue suka banyak sih, ada Zahadit segala macam lah ya, gue suka sih, gue suka aja gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa isu sekarang bagi arsitek di mata masyarakat? Isu-isunya. Jadi gini, kalau kamu ngomong di Indonesia itu pasti banyak orang yang pakai mandor aja, nggak pakai arsitek, benar nggak? Iya. Jadi mereka ngerasa gunain arsitek, jasa arsitek itu mahal, mendingan pakai mandor aja lah gitu. Nah itu dia, jadi makanya kita perlu sebagai arsitek itu kita perlu untuk mengedukasi juga sih ke masyarakat ya. Makanya saya bikin YouTube Arsitektur Indonesia itu salah satu juga untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya seorang arsitek dalam membangun rumah gitu. Contohnya kayak gini, kalau kamu sekarang bikin satu rumah nih, ya sama mandor, itu kan sebenarnya kekuasaan ada di kamu, bukan di mandor ya. Benar, mandor kan cuma orang suruhan kamu lah, benar nggak? Nah ketika kamu sekarang mau bikin satu kamar mandi, kamu bingung nih mau pilih satu keramik yang modelnya seperti apa, benar nggak? Nah akhirnya kamu bolak-balik ke Mitra 10, kamu bolak-balik ke Depo Bangunan, kamu cari kayak gini-gini segala macam. Akhirnya yang terjadi si mandor itu ngapain? Bengong kan? Nggak ada bahan, benar nggak? Yang terjadi lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal kan? Daripada kita tunjuk arsitek yang sudah tentuin gitu ini semua dan berdiskusi sama kita dari awal gitu. Nah itu masyarakat tuh mesti dikasih seperti itu gitu, penggunaan arsitek ya. Contohnya kayak gini misalnya, kita kan ada di tropis ya, berarti kita perlu ada atap yang melebihin daripada bangunannya, benar nggak? Lebihin gitu. Nah kadang-kadang ngelihat di desain Spanyol itu kan dia hampir benar-benar nempel ya, rata, jadi habis ngetem langsung begini. Itu sebenarnya nggak cocok di Indonesia. Tapi kalau kamu datang ke mandor, dia ngeyain aja, karena cuma cari uang kan. Nah kalau kamu datang ke arsitek, ya dia ngasih tahu, Pak ini curah hujan kita besar, kalau kita mau tetap kayak begini ya mungkin ada treatment khususnya atau ada apanya, begininya, ada trik-triknya lagi gitu untuk dapat tampilan seperti itu tapi begini gitu kan. Itulah penggunaan arsitek gitu. Nah makanya kita sebagai seorang arsitek ini, kalau menurut saya kita mau solusi kan. Buat saya yang udah ada usaha seperti ini, saya berusaha dengan bikin YouTube Arsitektur Indonesia gitu, yang untuk membantu edukasi semua orang Indonesia itu kalau bisa gunain arsitek gitu kan. Kita disitu tampilin arsitek tuh ngerti ini, ngerti itu, ngerti ini gitu. Jadi orang semua berlomba-lomba, abis ini gue mau bikin rumah sama arsitek deh gitu, nggak mau lagi cuma sekedar pakai mandor gitu. Buat kalian yang muda-muda, kalian juga harus bikin TikTok. Jangan kalah sama gue tua. Kalian harus bikin TikTok, kalian perlu bikin YouTube, kalian perlu edukasi itu semua ke masyarakat. Kalau menurut saya gitu. Banyak lah, kalian kan baca-baca apa segala macam. Ya kan lu baca Nuvert aja kayaknya TikTok lo nggak habis tuh 2 tahun. Bener kan? Ya kan ukuran tangga 18 cm gitu. Ah ini terakhir ya. Kamu tahu nggak? Kalau di Nuvert tangga itu tinggi 18 cm. Ya kan? Sekarang kalau mandor itu bilang 21 cm, masih bisa naik nggak orang? Bisa. Masih bisa naik, cuma capek. Sampai. Nah, itulah gunanya arsitek. Peran-peran kecil seperti itu sih. Ini enak banget meja 75 cm nih tingginya. Enak. Kalau misalnya kamu bikin 85 cm, saya begini nih. Ya. Itu terjadi kalau kamu nggak pakai arsitek. Gitu. Sebenarnya kita jadi arsitek zaman sekarang tuh nggak usah terlalu mikirin tinggi banget. Hal-hal kecil kayak gini aja. Terus? Yang selanjutnya Pak, dalam merancang bangunan yang baik rumah, mall atau hotel yang kalau Bapak pernah, kendala yang sering terjadi pada bangunan tersebut pada proses mendesain itu apa Pak? Oke, kalau misalnya sekarang ya kalau kamu kerja di mall, Dominus Pizza tahu nggak? Tahu. Dominus Pizza tuh kursi sama mejanya kita yang buat semua seluruh Indonesia. Nah, itu kendalanya adalah kita mesti kalau di mall ya, kita mau main pekerjaan aja. Jadi di mall itu kan ada waktunya tuh jam 10 malam baru bisa masuk, habis itu jam 3 gitu kan. Nah itu berarti kamu harus bikin apa nih? Ya mesti bikin shift malam kan. Bikin shift malam berarti kendalanya adalah kamu harus nego sama tukang kamu untuk dapat harga yang pas kalau dia mau lembur malam, bener. Nah itu satu hal yang perlu dibicarain, karena kalau misalnya kamu main sikat aja harga biasa, mereka akan kabur dari kamu dan itu akan repot lagi, benar nggak? Nah saya juga pernah ngerjain bank CCTV di Sudirman. Bank CCTV di Sudirman itu kan tahu Sudirman jalan besar, ya kan? Nah kalau kamu kerja di bank waktu itu kerjanya cuma jam 10 sampai jam 7 pagi, ya kan? Otomatis kalau siangnya mereka boleh kerja tapi nggak boleh terlalu rame, ya kan, karena dipakai juga setengah-setengah gitu. Jadi setengah itu dikerjain, dipakai lagi, yang setengah lagi dikerjain, baru dipakai lagi gitu. Nah, otomatis kamu mesti cariin kos-kosan di sekitar situ yang dekat sama mereka, jadi mobilisasinya juga dekat. Itu semua harus kamu hitung, ya kan. Berarti kan kamu
akan nambah kos masalah kosannya, nambah kos masalah mereka harus dikasih motor, nambah kos karena mereka ada di tengah kota, makan yang lebih mahal, benar nggak? Kan kita nggak mungkin beban itu kan, benar nggak? Iya. Nah berarti ketika kita bikin kontraknya itu harus benar-benar dihitung. Kebanyakan kekurangan dari arsitek muda itu adalah ketika dapat satu pekerjaan yang kelihatannya besar, mereka tuh langsung nafsu, oh ini kerjaan besar, mereka nggak terlalu hitung lagi, akhirnya jadi rugi gitu. Selama saya berkarir nih, selama saya berkarir lebih dari 15 tahun, saya nggak pernah rugi. Ini pesan yang paling penting sih buat teman-teman, karena kan ini kan kita mau bisnis arsitektur ya. Jadi jangan kaget kalau dapat pekerjaan, jangan terlalu senang. Kamu harus hitung dan harus berani nolak kalau nggak masuk hitungan. Jadi jangan wah yang penting ada kerjaan, yang penting mau apa-apa ngeliat kita kerja, jangan gitu. Karena rugi itu comebacknya lebih susah daripada impas, benar nggak? Yang rugi itu bisa mentalnya, bisa apa segala macam. Dan kalau udah kena mental kan anak sekarang kayak Rizky Bilar itu susah. Dia nggak kena mental ya. Karena itu nggak benar. Jadi segala sesuatunya itu harus dipikir. Kalau di arsitek tuh bahasanya, kamu kalau mendesain sesuatu, merencanakan sesuatu kan sama dengan merencanakan proyek sama kan. Kamu harus pikir makro sampai mikro gimana. Makronya mau pikirin dulu nih, wah ini kalau misalnya di Sudirman apa nih makronya, oh di sana akan ada ini, angkotnya gimana, kos-kosannya gimana, material paling dekat di situ di mana, material paling dekatnya kalau perlu kamu deketin dulu, kamu taruh dulu duit di situ 30 juta supaya mereka mau langsung kasih barangnya, benar nggak? Karena kita kan nggak mungkin tiap hari malam di situ kan, tidur kita, benar nggak? Ya kan? Nah supaya teman-teman kita nggak ribet, kita taruh duit di situ, ya kan? Sampai akhirnya si toko material itu percaya sama kita bisa utang sama dia, itu kan semua dipikirin makro, baru mikronya nih. Barang-barangnya perlu nggak nih yang dibeli, yang nggak dibeli kenapa segala macam, bisa segala macam, mana dulu yang dibeli, ya kan? Lebih mikro lagi, kamu datang ke Tokopedia dapatnya 30%, lu datang ke Finansia berapa lagi dapat diskonnya? Ya, banyak gitu. Jadi kamu kalau jadi arsitek itu jangan cuma berpikir kecil, kamu harus berpikir makro, mikro, balik lagi ke makro, balik lagi ke mikro, everyday seperti itu. Baru kamu punya proyek yang berhasil. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, dari zaman kuliah sampai sekarang pernah nggak sih gambar gitu dibawa kabur, kita udah bikin susah-susah terus dibawa kabur sama kontraktor atau sama klien gitu tanpa dibayar spesial? Oke. Waktu kita seumur kalian, waktu saya seumur kalian, 10 pekerjaan yang saya kerjain, 8 ditipu orang, cuma 2 yang jadi duit. Oke. Ketika saya udah umur 27, dari 10 pekerjaan setahun 5 dibayar, tapi kan makin lama makin sedikit. Sekarang dari 10 pekerjaan 10 dibayar gitu. Jadi pesan moral saya di sini buat kamu adalah kamu gak usah takut dan jangan gampang sakit hati. Ngerti ya? Ketika kamu sekarang ditipu, nggak dibayar, nggak diapain gitu, selama lo nggak salah, ya kan, jangan sakit hati. Yang menjadi salah adalah ketika kamu udah dikasih duitnya, kamu kerjanya nggak benar, orangnya kabur, padahal sebenarnya kerja kamu nggak benar. Itu mungkin juga gitu. Jadi setiap ada yang kabur kayak gitu kalian, lo introspeksi diri lo salah apa enggak, ya kan? Kalau lo nggak ngerasa salah, lo obatin diri lo dengan jangan terlalu sakit hati, cari lagi kerjaan baru. Serius gue, lo sakit hati ya gue tau lah. Tapi dari 10, saya bilang kamu dari 10 jadi 2 itu bagus. Setiap tahun jadi 3, jadi 4, itu kamu belajar namanya. Jadi hidup tuh nggak bisa langsung sukses kan. Nah, kenapa Anda tidak masuk IAI? Apakah tanpa masuk IAI bisa punya jenjang karir yang baik? Tanpa masuk IAI bisa punya jenjang karir yang baik. Ya pasti, kalau itu sih jawabannya pasti ya. Cuman kenapa saya nggak masuk IAI? Mungkin karena belum sempat aja gitu. Tapi di perkumpulan kita ini, di kantor kita ini ada satu yang IAI. Jadi saya rasa cukup. Karena IAI itu kan kita butuh untuk perizinan segala macam. Jadi ya satu orang aja mewakilin dari semua kan udah cukup. Itu aja sih.